Umat sedharma yang saya cintai, saya mendapat pertanyaan dari umat di daerah transmigrasi di sebuah desa di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya masalah Chuntake kematian itu? Berapa harikah masyarakat Chuntake? Dan apa akibat dari adanya Chuntake itu? Siapa saja yang terkena Chuntake? Apakah batasannya di keluarga saja? Atau di suatu wilayah desa? Memang, kalau saya amati bagaimana desa-desa di daerah transmigrasi, ada keunikan tersendiri. Desa itu terdiri dari berbagai warga yang datang dari Bali secara berkelompok di masa yang lalu. Dan kelompok-kelompok itu membawa tradisi dari asalnya yang ada di Bali. Ini terlihat dari bagaimana mereka membangun pura misalnya. Jika sudah selesai membangun pura Trikahyangan, pura Puseh, pura desa atau Balai Agung, dan pura dalam, mereka secara berkelompok kecil juga membangun pura yang disebut pura penghayatan. Maklumlah, kehidupan mereka semakin tahun semakin membaik. Kelompok yang datang dari Kabupaten Jembrana misalnya, membangun pura penghayatan Betara Rambut Siwi. Kelompok yang datang dari Nusa Penida membangun pura penghayatan Dalam Pen, dan seterusnya. Kelompok-kelompok ini bukan saja membangun pura penghayatan, tetapi juga membawa tradisi asalnya yang lain. Ya, seperti ketentuan masalah Chuntake itu. Dan kita semua tahu masalah Chuntake, persyaratannya dan pantangannya untuk desa-desa di Bali sering tidak sama, apalagi di masa lalu. Semua ini dipengaruhi oleh tradisi atau dresteloke, bukan terkait dengan ajaran agama saja. Kalaupun dikaitkan dengan agama, sumber yang dipakai acuan juga berbeda-beda. Itu yang membuat Chuntake menjadi banyak versinya. Jika boleh saya menyarankan, masalah Chuntake yang biasa pula disebut dengan sebel atau leteh, bagi umat Hindu sebaiknya berpedoman kepada seminar kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu yang pernah dihasilkan pemuka agama di Bali. Apalagi untuk desa-desa di luar Bali. Terutama sekali Chuntake dalam hal kematian, supaya ada keseragaman. Karena ini berlaku untuk seluruh warga desa, tidak lagi mengenal kelompok-kelompok asal. Jika masih mengacu kepada dreste asal, pasti ada perbedaan. Karena warga masyarakat di daerah transmigrasi itu sangat majemuk. Tidak berasal dari satu desa di Bali. Bahkan bukan dari satu kabupaten di Bali. Mereka datang berpencar-pencar. Nah, bagaimana dengan hasil seminar kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu yang pernah dihasilkan pemuka agama di Bali tentang Chuntake? Acuannya merujuk kepada lontar catur Chuntake. Di dalam lontar ini disebutkan, Chuntake kematian hanya berlaku untuk keluarga yang kematian.
dan paling jauh pada tingkat Mindon. Tidak ada suatu wilayah di luar pekarangan rumah duka yang menjadi kotor hanya karena ada kematian. Jadi, yang cuntake itu secara rohani artinya adalah kotor sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hal. Hanyalah rumah duka, tempat di mana jenazah disemayamkan dan keluarga yang meninggal dunia, sampai kepada keluarga Misam dan keluarga Mindon. Warga lain yang tidak ada hubungan dengan keluarga yang kematian itu tidak ikut cuntake. Umat sedharma yang berbahagia, tradisi di Bali masih begitu kuat dengan dreste loke masing-masing. Hasil seminar kesatuan tafsir bisa tidak mempan dalam hal ini, kalah oleh loke dreste. Meski begitu, memang jauh lebih banyak desa-desa adat yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan baru yang merujuk kepada hasil seminar kesatuan tafsir itu. Saya mau memberi beberapa contoh. Ada desa yang tradisi cuntakenya begitu ketat. Setiap ada orang yang meninggal dunia, bisa membatalkan piodalan di pura yang ada di desa itu. Apakah itu pura Panti, pura Paibon, atau bahkan Trikahyana. Dulu penduduk desa di Bali itu sedikit. Tidak ada masalah. Paling hanya sesekali saja piodalan batal karena cuntake. Memangnya berapa sih ada orang meninggal dunia? Tetapi kini dengan jumlah penduduk yang makin besar akan membuat masalah baru. Bayangkanlah kalau persiapan piodalan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Banten sudah dibuat dengan lengkap. Teruna-teruni sudah siap untuk ngayah. Tiba-tiba ada orang meninggal dunia, lalu piodalan dibatalkan. Bukankah ini kerugian yang sangat besar? Mengubah tradisi memang tidak mudah. Perlu memberi pemahaman kepada orang-orang tua penjaga tradisi. Perubahan itu pun dalam beberapa hal perlu ada masa transisi. Misalnya, dan ini sudah terjadi di banyak desa, kalau ada kematian tidak akan membatalkan dewayatnya, termasuk piodalan. Sistem cuntake itu dibuatkan rumusan yang baru. Apa misalnya? Jenazah dikuburkan malam hari setelah matahari terbenam, setelah sandiakala, pada kesempatan yang pertama. Tidak boleh jenazah diinapkan di rumah, tidak boleh memukul kentongan, tidak boleh ada upacara apapun di rumah duka. Semua upacara dilakukan di kuburan. Dengan sistem ini, desa itu dianggap tetap bersih, bebas dari sebel, dari letek, dari cuntake. Karena penguburan itu disebut memaling. Arti harfiahnya mencuri atau di luar aturan. Piodalan bisa tetap berlangsung. Hanya keluarga yang kematian saja tidak boleh datang ke pura. Namun belakangan ini penguburan dengan cara memaling itu bahkan sudah jarang dilakukan. Tidak ada lagi penguburan malam hari karena hal itu sangat merugikan keluarga yang berduka. Bayangkan kalau mengasih dikubur dengan cara memaling.
Bagaimana kalau keluarga itu belum kumpul semua? Masih ada yang ditunggu karena tinggal di rantauan misalnya. Bukankah kesempatan untuk menyaksikan penguburan itu tidak mungkin? Lalu dibuat lagi pembaruan untuk mengatasi masalah Chuntake ini. Penguburan jenazah tetap seperti biasa. Sementara piodalan pun tetap berlangsung. Yang kena Chuntake dan tidak boleh ke pura hanya keluarga yang kematian. Artinya, seminar kesatuan tafsir sudah dipakai. Masalahnya, tergantung sejauh mana kita berani melakukan pembaruan. Ada sebuah desa adat di Bali yang jarang sekali melakukan piodalan atau dewayatnya, hanya karena terbentur masalah Chuntake. Dan jenis Chuntake yang bisa membatalkan piodalan itu pun banyak sekali. Bukan sekedar kematian orang, tetapi juga kelahiran seseorang. Sampai bulan pitung dina, 42 hari. Bahkan ada yang sampai 3 bulan sejak kelahiran tetap dianggap Chuntake. Bahkan anehnya, ada desa yang masih memperlakukan piodalan juga batal hanya karena ada anjing yang beranak. Bayangkan, bisa bertahun-tahun tidak ada piodalan di pura desa itu. Lalu cobalah lantas dibayangkan, bagaimana umat Hindu menjalankan ritual agamanya kalau dikekang dengan tradisi Chuntake seperti ini. Untuk apa pula kita membangun pura kalau tidak digunakan sebagai tempat bersembahyang? Mengubah tradisi memang kadang sangat pelik. Karena sejumlah orang tua menganggap tradisi itu sebuah agama. Mereka memakai alasan mula ketu. Begitu dari dulu. Dengan menyebutkan istilah nak mula ketu, sudah begitu dari dulu. Mereka agak sulit diyakinkan bahwa agama yang benar mempunyai ajaran yang tidak membatasi, tidak memberatkan umatnya. Kalau tradisi itu melanggar ajaran agama, ya mari kita perbaiki. Dan harus diperbaiki. Masalahnya, bagaimana menunjukkan dan kemudian meyakinkan umat di lapisan bawah bahwa ada ajaran Hindu yang harus dijadikan pedoman di luar tradisi yang kita wariskan secara nak mula ketu. Chuntake kematian di masa lalu juga bisa membuat mayat lama tidak bisa dikuburkan karena di desa sedang ada persiapan piodalan. Apalagi kalau piodalan itu besar seperti ngentek linggih dan sebagainya. Orang yang berduka itu seperti dikekang di dalam rumahnya sendiri. Kalau jenazah itu dikuburkan artinya Chuntake. Apalagi masih memberlakukan sistem Chuntake berdasarkan wilayah desa. Bukan dibatasi oleh wilayah rumah duka. Jadi orang yang meninggal itu tetap tidak bisa dikuburkan dan dibiarkan di rumah duka dengan status masih tidur. Jadi dianggap masih tidur padahal sudah jelas-jelas meninggal dunia. Tidak ada upacara kematian apapun. Bagi orang yang hidupnya sederhana, apalagi masih kekurangan, jelas sekali ini sangat memberatkan karena harus merawat jenazah di rumah. Belum lagi faktor kesehatan jika penanganan jenazah kurang baik.
Bagi orang kaya tak masalah. Bahkan kalau meninggalnya di rumah sakit, sekalian saja menyewa tempat jenazah di rumah sakit. Umat sedharma, mari kita berpikir yang lebih jernih soal cuntaga kematian ini. Kalau pemuka agama Hindu sudah membuat tafsir yang menyebutkan cuntaga hanya terbatas pada rumah duka dan keluarga sampai garis minor, kenapa hal itu tidak kita pakai rujukan, baik di Bali maupun di luar Bali? Lebih-lebih di daerah transmigrasi. Rujukan ini akan membuat ada tradisi baru yang seragam, membuang tradisi di daerah asalnya masing-masing yang berbeda-beda. Semuanya ini untuk kebersamaan yang baik. Demikian jawaban saya atas pertanyaan semeton kita dari luar Bali, dari daerah transmigrasi. Dan bagi umat sedharma semeton sareng sami yang punya masalah lain yang perlu kita diskusikan, mari gunakan kolom komentar di tayangan ini. Atau bisa juga kirim ke email Pasraman Manik Geni yang alamatnya ada di layar ini. Semoga saya bisa berbagi. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.